Di sini saya akan menjelaskan tren global. Industri pembiayaan, seperti halnya industri lainnya, tidak terlepas dari pengaruh global yang mencakup tantangan geopolitik dan fluktuasi ekonomi. Beberapa contoh tren global yaitu tantangan geopolitik seperti konflik Rusia dan Ukraina dapat mempengaruhi industri pembiayaan melalui kelangkaan komponen otomotif dan penurunan penjualan. Selain itu, inflasi yang tinggi juga dapat melemahkan daya beli masyarakat, potensial mengurangi permintaan kredit. Lalu, gangguan rantai politik dapat menurunkan aktivitas pembiayaan, terutama jika terkait dengan industri yang terganggu. Namun, ada tren positif seperti bankless banking yang meningkatkan efisiensi operasional dan jangkauan geografis perusahaan pembiayaan. Dalam menghadapi pengaruh global, perusahaan pembiayaan perlu mengadopsi strategi yang responsif dan adaptif. Pemantauan perkembangan geopolitik, tren ekonomi, dan inovasi keuangan penting untuk mengantisipasi dampaknya. Fleksibilitas, diversifikasi risiko, dan investasi dalam teknologi digital menjadi kunci agar perusahaan pembiayaan tetap relevan dan berkelanjutan di tengah tantangan global. Selanjutnya, kondisi perusahaan pembiayaan. Sebagian besar dari kegiatan usaha perusahaan pembiayaan ditunjukkan untuk pembiayaan multiguna di 10 tahun terakhir. Rata-rata 55,79% total dari kegiatan usaha perusahaan pembiayaan digunakan untuk pembiayaan multiguna. Tujuannya, penggunaan barang konsumsi menjadi objek yang penting, dibiayai 67% di tahun 2022. Berdasarkan jenis objeknya, pembiayaan 83% dari total piutang industri berasal dari penjualan kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4. Potensi pertumbuhan industri pembiayaan masih sangat besar. Potensi tersebut dapat tercermin dari inklusi keuangan di Indonesia saat ini. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan dari OJK mencatat tingkat inklusi keuangan nasional 2022 sebesar 85,1%. Potensi yang muncul ini potensi lain muncul dari kebutuhan pendapatan usaha mikro, kecil maupun menengah seperti UMKM. Perkembangan industri pembiayaan sangat bergantung pada penjualan kendaraan bermotor dan alat berat. Hal ini terlihat dari dominasi kedua produk tersebut dalam objek pembiayaan. Beberapa tantangan yang dihadapi oleh perusahaan pembiayaan antara lain adalah sumber pendanaan, yaitu sumber dana perusahaan pembiayaan yang masih sangat bergantung pada pinjaman perbankan. Selain itu, persaingan dengan vintage lending dan skor pembiayaan lainnya, serta dukungan ekosistem industri pembiayaan juga dinilai optimal. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau disebut juga dengan Undang-Undang P2SK. Pemerintah bersama legislator telah menyusun dan menetapkan Undang-Undang P2SK dengan tujuan menciptakan reformasi sektor keuangan Indonesia yang merupakan salah satu prasyarat untuk membangun perekonomian Indonesia yang dinamis, kokoh, mandiri, sustainable, dan berkeadilan. Selain itu, kehadiran Undang-Undang P2SK juga berguna meningkatkan kolaborasi antar pelaku sektor jasa keuangan dengan menghadirkan interkonektivitas antar lembaga sektor keuangan. Undang-Undang P2SK memiliki semangat untuk mendukung penguatan dan pengembangan keuangan syariah. Amanat dari Undang-Undang PSK mewajibkan perusahaan pembiayaan yang memiliki unit usaha syariah melakukan pemisahan unit atau spin-off apabila telah mencapai kriteria tertentu. Beberapa amanat khusus Undang-Undang P2SK yang terkait dengan industri perusahaan pembiayaan antara lain yaitu yang pertama ada ketentuan untuk mengajukan
perizinan. Yang kedua ada bentuk badan hukum penyelenggaraan. Yang ketiga ada kepemilikan badan hukum penyelenggaraan. Yang keempat ada pemisahan unit atau spin-off usaha syariah. Yang kelima ada pengurusan dan penelitian kemampuan dan kepatutan. Yang keenam ada sumber dana penyertaan, dan yang terakhir ada prinsip penyelenggaraan usaha. Seluruh amanat Undang-Undang P2SK terutama yang terkait dengan perusahaan pembiayaan harus menjadi salah satu bagian penting dalam penyusunan strategi dan program kerja untuk 5 tahun ke depan. Roadmap ini harus sejalan dengan arah yang digariskan dalam Undang-Undang P2SK. Selanjutnya itu proses penyusunan roadmap. Penyusunan roadmap perusahaan pembiayaan ini dilakukan dengan melibatkan berbagai stakeholders. Diharapkan setiap stakeholders akan memiliki sense of belonging atas roadmap tersebut, sehingga setiap strategi dan rencana kerja dapat didukung oleh seluruh stakeholders. OJK bekerjasama dengan APPI sebagai mitra utama dalam penyusunan roadmap. OJK telah mengundang APPI untuk menyampaikan kondisi industri terkini, tantangan yang dihadapi serta rencana pengembangan industri ke depan. Dalam kesempatan tersebut disampaikan juga roadmap pengembangan industri yang telah disusun APPI. Roadmap dari APPI akan dikombinasikan dengan roadmap yang disusun oleh OJK menjadi satu roadmap utuh yang komprehensif. Proses lain dalam melengkapi penyusunan roadmap yaitu dengan mengadakan focus group discussion dengan berbagai elemen dalam ekosistem industri perusahaan pembiayaan yaitu perbankan, lembaga pembiayaan lain, asosiasi kendaraan bermotor dan perwakilan OJK perbankan dan pasar modal. Sektor otomotif saat ini adalah sebagai portofolio utama dari industri perusahaan pembiayaan. Lembaga penyedia jasa keuangan khusus properti diundang sebagai salah satu mitra bisnis industri perusahaan pembiayaan untuk memberikan gambaran mengenai pasar pembiayaan properti. Selanjutnya ada kinerja industri. Industri perusahaan pembiayaan mengalami pertumbuhan yang positif sejak 2 dekade terakhir. Meskipun sebelumnya mengalami berbagai tantangan seperti kenaikan harga bahan bakar minyak, lalu ada krisis keuangan global, dan pandemi COVID-19. Perlambatan tersebut terjadi pada tahun 2017-2018 akibat penjaminan dan pembiayaan ganda. Namun, mitigasi dilakukan dengan membentuk lembaga yang bernama Rapindo.
Meskipun jumlah perusahaan pembiayaan menurun karena merger dan pencabutan izin, kinerja industri terus bertumbuh, terutama sebelum pandemi. Penjualan mobil dan motor sebagai objek pembiayaan utama mengalami penurunan yang signifikan sejak pandemi. Tetapi industri mendapat dukungan melalui program pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah Indonesia dan OJK memberikan fasilitas berupa subsidi bunga yang akhirnya berdampak positif pada kualitas piutang pembiayaan. Terintegrasi dengan penurunan rasio PDF pada 2022 tepatnya pada bulan Desember. Industri perusahaan pembiayaan kini memiliki ruang untuk memanfaatkan kebijakan dan program pemulihan ekonomi, menunjukkan adaptabilitasnya dalam menghadapi pertumbuhan kondisi ekonomi dan regulasi pada saat ini. Strategi penyempitan GAP. Strategi penyempitan GAP industri perusahaan pembiayaan ditunjukkan untuk mewujudkan industri perusahaan pembiayaan yang kuat, berdaya saing tinggi, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Roadmap perusahaan pembiayaan diperlukan sebagai acuan arah pengembangan dan penyusunan strategi untuk menghadapi tantangan dalam 5 tahun ke depan. Untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut, OJK memiliki 3 pilar strategi, yaitu yang pertama, penguatan ketahanan dan daya saing di industri perusahaan pembiayaan. Yang kedua, pengembangan elemen-elemen ekosistem di industri perusahaan pembiayaan. Yang ketiga, akselerasi transformasi digital industri perusahaan pembiayaan.